warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Riza Wahyuni Lubis dengan NIM 23170003. Prodi Tadris Matematika semester 4. Di video kali ini, aku akan menjelaskan ataupun membahas mengenai faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, apa sih itu FPB? Bagaimana cara menentukan FPB? Apa saja teorema dari FPB dan bagaimana membuktikan teorema-teorema tersebut? Yuk simak video berikut. Nah, FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar, di mana katanya FPB dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan asli terbesar yang merupakan anggota faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut. Nah, nanti kita akan mencari faktor masing-masing dari bilangan yang ingin kita cari FPB-nya, lalu kita kalikan, di mana nanti bilangan hasil kali dari faktor persekutuan tersebut merupakan angka yang paling besar yang bisa membagi bilangan A dan B atau bilangan A, B, dan C dan seterusnya. Jadi syaratnya adalah dia itu harus bisa membagi bilangan dari yang ingin kita cari FPB-nya. Jadi sebelum kita masuk ke contoh soal, untuk mencari FPB kita harus tahu terlebih dahulu apa itu bilangan prima dan relatif prima. Karena untuk mencari faktor persekutuan dari bilangan untuk mencari FPB itu harus menggunakan pembagi dari bilangan prima. Kita harus menggunakan bilangan prima sebagai pembagi, yaitu sebagai anggota faktor persekutuan dari bilangannya nanti. Nah, di sini kita bahas adalah bilangan prima. Katanya bilangan prima adalah bilangan lebih dari 1 serta bisa dibagi dengan angka 1 maupun angka itu sendiri. Yang pertama, syarat bilangan prima adalah harus lebih dari 1, habis dibagi angka 1, kemudian bisa dibagi angka itu sendiri. Hanya bisa dibagi angka 1 dan angka itu sendiri. Jadi ingat ya, maksud dari bilangan prima itu lebih dari 1, hanya bisa dibagi 1 dan angka itu sendiri. Jadi kalau dia nanti udah bisa lebih dari 1, bisa dibagi angka 1, bisa dibagi angka itu sendiri, tetapi bisa dibagi angka yang lain, itu bukan dari bilangan prima. Jadi contoh dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Yang bukan bilangan prima contohnya adalah 9. Karena 9 meskipun dia sudah lebih dari 1, dia bisa dibagi 1 dan bisa dibagi dengan angka itu sendiri, atau 9 dibagi 9 bisa, tetapi 9 ini juga bisa dibagi dengan angka yang lain, yaitu bisa dibagi dengan angka 3, makanya dia bukan bilangan prima. Kita lanjut ke relatif prima. Katanya jika satu-satunya faktor persekutuan dari dua bilangan A dan B adalah 1, maka A dan B adalah bilangan prima relatif. Artinya, nanti ketika kita mencari faktor dari bilangan prima, itu tidak ada yang bersekutu. Ketika kita mencari faktor dari dua bilangan atau lebih, tidak ada bilangan prima yang bersekutu. Yang ada yang bersekutu itu hanya angka 1, sementara angka 1 bukan bilangan prima, tetapi relatif prima. Maka A dan B ataupun bilangan tersebut disebut dengan bilangan relatif prima. Nanti lebih jelasnya kita akan buktikan pada teorema dan juga contoh soalnya. Oke, kita lanjutkan. Kita menggunakan tabel dan juga pohon faktor untuk mencari FPB. Di sini akan dibahas mengenai cara mencari FPB menggunakan tabel dan juga menggunakan pohon faktor. Jadi yang pertama adalah menggunakan tabel. Cara menggunakan tabel nanti sebenarnya bisa dipisah antara 24 dan 60. Di sini 24, di sini 60. Tetapi di sini kita menggunakan cara yaitu digabung. Karena kalau nanti dipisah, 24 dibagi 2 hasilnya 12, kemudian 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30. Jadi ini tabelnya digabung. Oke? Kita bahas. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Kenapa dibagi 2? Ingat pembaginya harus bilang prima dan dimulai dari yang paling sederhana. Jadi 24 dibagi 2 hasilnya 12, 60 dibagi 2 hasilnya 30. Kita lingkari sebagai tanda bahwa mereka bersekutu. Kemudian 12 dibagi 2 hasilnya 6, 30 dibagi 2 hasilnya 15. Kita lingkari lagi sebagai tanda bahwa dia adalah faktor yang bersekutu dari 24 dan 60. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3, kemudian 15 dibagi 2 itu tidak habis dibagi, maka 15 turun. Kita tidak lingkari karena dia tidak bersekutu, pembaginya antara 24 dan 60, karena dari 60 tadi tidak bisa dibagi, maka dia bukan bersekutu. Kita tidak kasih tanda ya. Selanjutnya 3 dibagi 3 adalah 1. Kenapa bukan 2 lagi? Karena dibagi 2 nanti dia itu tidak habis. Kita lanjutkan lagi bilangan prima yang bisa habis membagi 3 ini yang paling kecil dulu. Jadi sisanya adalah 1, kemudian 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Karena sama-sama merupakan faktor dari 24 dan 60, artinya dia itu bersekutu, maka kita lingkari. Kemudian satu ini sudah tidak ada lagi yang bisa dibagi dengan bilangan prima, maka kita turunkan angka 1, lalu 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Karena pembagi 5 ini bukan merupakan
faktor yang bersekutu antara 24 dan 60, maka kita tidak lingkari. Selanjutnya kita kalikan angka-angka yang kita lingkari tadi, ataupun angka-angka yang bersekutu, yaitu 2 dikali 2 dikali 3. Hasilnya adalah 12. Jadi FPB dari 24 dan 60 adalah 12. Selanjutnya kita akan mencari FPB menggunakan pohon faktor. Oke. Nah, di sini kita disuruh mencari FPB dari 24 dan 60. Sama ya, contoh dengan sebelumnya. Sama ya dengan contoh sebelumnya. Ya, sama. Kita buktikan apakah dengan menggunakan tabel dan pohon faktor hasilnya sama. Nah, kita cari dulu yang pertama adalah faktorisasi prima. Faktor-faktor dari 24 dan 60. Pertama adalah 24, 24 bagi 2 adalah 12, 12 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3. 3 dibagi 3 adalah 1. Jadi, faktor dari 24, faktorisasi dari 24. Yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 sampai 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1. Lalu 60 dibagi 2, 30 dibagi 2, 15 dibagi 3, 5. Kemudian kalau mau dilanjut, 5 dibagi 5, 1. Nah, ini adalah faktorisasinya. Kan harus bilang prima. Jadi 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Ini ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5. Oke, di sini sudah kita cari faktorisasi dari 24 dan 60. Lalu kita cek mana yang bersekutu. Yang bersekutu artinya faktorisasi tersebut ada di bilangan ataupun angka 24, ada juga di 60. Yang ada adalah yang sama-sama ada 2 dan 3. 5 tidak ada, maka nanti pada perkalian FPB-nya itu kita tidak ambil angka 5 karena syaratnya harus bersekutu atau harus ada pada bilangan yang pertama dan yang kedua. Jadi setelah ini syarat yang kedua adalah hak kita ambil dengan pangkat yang paling rendah. Nah, yang pertama di sini yang bersekutu tadi adalah 2. Yang paling rendah pangkatnya adalah pangkat 2. Maka kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian tadi yang bersekutu adalah 3. Karena di sini pangkatnya sama, kita ambil salah satu saja. Itu 3 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian 3 pangkat 1 adalah 3. Maka 4 dikali 3 adalah 12. Terbukti ya, sama ya cara menggunakan FPB dengan menggunakan pohon faktor dan juga FPB dengan menggunakan tabel. Sebentar. Di sini menggunakan pohon faktor hasil dari FPB 24 dan 60 adalah 12. Dengan menggunakan tabel juga hasilnya adalah 12. Terbukti ya. Nah, kita masuk ke teorema FPB. Teorema yang pertama adalah teorema Euclid. Katanya ataupun bunyi teoremanya adalah jika A dan B adalah bilangan bulat dengan A lebih dari B. Ingat ya, A harus lebih dari B. A harus lebih dari B, maka FPB A, B itu sama dengan FPB B, R, di mana untuk mencari B dan R ini kita harus menggunakan bahwa A itu sama dengan B kali Q ditambah R. Di mana nanti cara mencari Q ini merupakan hasil bagi dari A dibagi B. Artinya B hasil bagi dari bilangan pertama dan yang kedua. Kita buktikan ya. Kita cari FPB A, B dengan teorema Euclid. Contohnya FPB dari 60 dan 24. Terbukti ya, maka 60 ini adalah sebagai A, kemudian 24 adalah B. Terbukti kan 60 itu lebih dari 24A lebih dari B. Ini terbukti. Lalu kita cari dulu Q-nya dengan menggunakan A dibagi B, berarti 60 dibagi 24 adalah 2. Ini adalah Q, ataupun hasil pembaginya adalah Q. Sisanya adalah 12. Karena 60 dibagi 24 itu adalah 2 dengan sisa 12. 12 inilah yang menjadi R. Ini menjadi R atau sisa. Udah pas bentuknya kan, 60 itu A, kemudian 24 itu B, udah, kemudian 2 ini adalah Q, yaitu hasil bagi, kemudian ditambah R. R adalah sisa pembagian. Lalu katanya FPB A, B itu sama dengan FPB B, R. Nah, kita cari, karena tadi sudah diketahui B dan R-nya, B, Q, R, kita masukkan FPB B, R. B-nya adalah 24, R-nya adalah 24, B-nya adalah 24, R-nya adalah 12, yaitu sisanya tadi ya. Lalu kita masukkan lagi bahwa 24 itu sama dengan 12 dikali 2, karena 24 dibagi 12 adalah 2, kemudian ditambah R, yaitu sisanya adalah 0. Maka FPB dari 24 dan 12 adalah 12. Karena FPB dari 24 dan 12 jadi sama dengan FPB dari 60 dan 24, yaitu 12. Karena 12 ini merupakan FPB dari A dan B, dan merupakan FPB dari B dan R. Kenapa? Ya, dengan cara Euclid. Ya, A lebih dari B. Caranya adalah A sama dengan B dikali Q ditambah R. Oke. Kita lanjut ke teorema FPB relatif prima.
Definisinya, dua bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika EPB A, B itu adalah 1. Jadi katanya yang bersekutu hanya angka 1, maka dibilang relatif prima. Karena tadi yang pertama sudah kita bahas bahwa relatif prima itu hanya angka 1. Makanya jika EPB A dan B itu hanya yang bersekutu hanya angka 1, maka disebut bilangan relatif prima. Contohnya adalah apakah 15 dan 24 relatif prima? Pertama kita cari dulu faktornya, faktor 15 dan 24. Kalau kita menggunakan pohon, biar lebih jelasnya. Dibagi 35, dibagi 5, 1. Lalu 28, 28 dibagi 2, 14 dibagi 2, 7 dibagi 7, 1. Nah, di sini 3, 5, 2, 2, dan 7. Ini faktor primanya itu tidak ada yang bersekutu. Di sini yang bersekutu hanya angka 1 dan 1. Maka karena angka 1 itu bukan bilangan prima tetapi relatif prima, sementara yang bersekutu hanya angka 1, maka bilangan A dan B atau bilangan 15 dan 28 ini disebut dengan relatif prima, ataupun FPB dari 15 dan 24 ini adalah bilangan relatif prima. Paham kan? Jadi karena kita mencari FPB-nya itu kan harus dia bilangan prima tadi syaratnya. Tetapi karena di sini tidak ada bilangan prima yang bersekutu hanya angka 1, maka disebut relatif prima karena balik lagi tadi angka 1 adalah relatif prima. Oke, kita lanjut ke teorema yang ketiga, yaitu teorema FPB adalah pembagi umum terbesar. Katanya, jika D sama dengan FPB A, B, maka D habis membagi A, D habis membagi B. Maka artinya D di sini adalah sebagai FPB dari A dan B. Nah, jadi FPB itu nanti harus habis membagi bilangan A dan harus habis membagi bilangan B, artinya harus habis membagi bilangan yang pertama dan harus habis membagi bilangan yang kedua. Lalu jika ada bilangan bulat C, sehingga C habis membagi A dan C habis membagi B, maka C habis membagi D. Katanya jika ada bilangan bulat selain FPB-nya dan juga bilangan A dan B-nya, maka bilangan tersebut habis membagi A, habis membagi B, dan habis membagi bilangan FPB dari A dan B-nya tersebut. Tetapi nanti C ini bukan merupakan FPB. Kita masuk ke contoh soal. Nah, katanya misalnya A sama dengan 36, B sama dengan 60, maka FPB dari 36 dan 60 adalah 12. Ya, kita buktikan dulu bahwa FPB dari 36 dan FPB dari 36 dan 60 adalah 12. Itu 36 bagi 2 adalah 18, dibagi 2 adalah 9, dibagi 3 adalah 3. Artinya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Oke. Lalu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Untuk yang 60 bagi 2, 30 bagi 2, 15 bagi 3, 5 bagi 5. Jadi ini adalah 2 pangkat 2 dikali 3, 5. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kita ambil yang sama dengan pangkat terendah, jadi ini 2 pangkat 2. Kemudian kali 3. 2 pangkat 2 adalah 8, 4 kali 3 adalah 12. Terbukti ya bahwa FPB-nya adalah 12. Terbukti. Lalu 12 habis membagi 30 dan 60, yaitu katanya D habis membagi A. Katanya FPB-nya itu habis membagi A, hanya adalah 36. Berarti 12 habis membagi 36, iya kan? Karena 36 bagi 12 hasilnya adalah 3. Kemudian D habis membagi B. Katanya FPB itu habis membagi bilangan yang kedua, yaitu 60. Berarti 60 dibagi 12 hasilnya adalah 5, terbukti. Nah, katanya jika ada bilangan C, misal di sini C-nya adalah 6. Maka C habis membagi A. Ya, karena 36 dibagi 6 adalah 6, kemudian C habis membagi B. Artinya 60 habis membagi 6 habis membagi 60, artinya 60 dibagi 6 adalah 10. Ya, benar. Kemudian C habis membagi D, artinya 6 ini habis membagi 12 atau FPB tadi, maka 12 dibagi 6 adalah 2. Ya, terbukti. Tetapi angka 6 ini J ini bukan FPB dari 36 dan 60, karena FPB itu harus bilangan yang terbesar yang habis membagi 60 dan 36. Kan C yaitu 6, D adalah 12. 6 dan 12 ini sama-sama bisa membagi 36 dan 60. Tetapi ingat kalau FPB adalah bilangan yang paling besar. Jadi bilangan yang paling besar adalah 12. Jadi cukup sekian pembahasan mengenai faktor persekutuan terbesar atau FPB. Semoga teman-teman bisa paham. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.